Boleh kenalan dulu, ini dengan abang siapa? Gian Ginanjar. Gian Ginanjar. Kalau ini mbaknya? Mbak Sri Mulyani. Ini Menteri Keuangan berarti ya? Harusnya. Iya. Tapi bener ya, Sri Mulyani kan Menteri Keuangan kita ya? Iya, betul. Oke. Abang dan Mbak, terima kasih ya sudah mau menyediakan waktunya untuk kita bikin konten ya, tentang kehidupan. Bang, ini kalau berdua domisili dari mana ya? Domisili Tinggal di mana maksud saya? Bekasi, Jawa Barat. Bekasi, Jawa Barat. Ya, Ya. Nah ini Jawa kan Barat. kita kan ketemu di stasiun Tanah Abang. Tanah gitu Abang, ya. betul. Berarti dari Bekasi ke Tanah Abang itu tujuannya apa ya kalau boleh tahu? Tujuannya buat cari kehidupan. Cie, cari kehidupan. Iya, cari Istilahnya kehidupan. ngamen, Mbak ya? Iya, Ya, betul. jadi ini peralatannya apa sih yang dipakai buat ngamen ini yang di depan? Ini bareton, Bariton. Max 10HE, Itu bukan speaker ya? speaker, betul. Oh, tapi mereknya Bariton gitu. Bareton. Oh, gitu. Yang nyanyi siapa nanti, Mbak atau Abang? Gantian kita. Oh, gantian. Jadi dua-duanya bisa nyanyi. Musiknya dari mana nanti? Musiknya dari sini ada USB-nya di sini. Ada flash disk-nya juga, ada flash disk di belakang. Oh, jadi iya saya ngerti. Jadi ini speakernya dia cukup canggih ya. Ya. Dia bisa ada pasang USB. Jadi Iya. nanti di situ musiknya Abang tinggal nyanyi sama Mbaknya gitu. Iya, Oh, gitu. Berarti nanti tujuannya mau ngamen di mana nih, Bang? Ini kita di Blok A. Di Blok A. Di Blok A pintu timur. Oh, Blok A itu timur. Iya. Sudah berkeluarga atau belum nih? Berdua. Berkeluarga ya sudah. Udah ya? Iya. Iya, mantap ya. Jadi kalau yang jomblo nggak punya pasangan, jangan mau kalah nih sama abang sama mbaknya. Nah, iya makanya cepet cari. Iya. Jadi abang sama mbaknya aja yang punya kelebihan bisa dapat jodoh. Masa yang orang-orang ganteng gitu ya, Nah, jomblo sampai nangis-nangis kadang-kadang kan nonton di sosmed gitu bang. nah, iya ya. Tapi mungkin belum ada jodohnya. Atau belum punya mental bang. Nah, Minum dulu yuk. boleh. Oh mbaknya bisa langsung ini ya, bisa langsung tahu ya di samping ada minumannya. Iya satu lagi mbak. Nah, ya. Oke. Jadi memang ini Tanah Abang siang ini panas sekali, Panas banget. panas banget ya. Tapi udah biasa kan panas-panasan gini? Udah. Sebenarnya sih nggak terbiasa. Hmm. Nah, ada. Karena kehidupan yang memaksakan kita. Iya, untuk terbiasakan jadi kita harus biasa. Karena sebenarnya saya awalnya bukan singer jalanan, bukan penyanyi jalanan gitu maksudnya. Begitu. Sebelumnya apa bang? Saya sebelumnya studio, arranger juga gitu. Jadi saya punya TikTok nih, mungkin yang pengen tahu nanti TikTok saya biasa live sambil bikin musik di situ, sambil sharing-sharing musik. Karena biasanya saya dari orang studio gitu di dalam, yang biasa dingin-dinginan di ruangan gitu kan. Cuma karena semenjak 4 tahun yang lalu kita dilanda pandemi, mau nggak mau kita harus berubah. Dan mau nggak mau satu-satunya cara adalah kita turun ke jalan untuk bernyanyi gitu. Ya, boleh bang. Nanti akun TikToknya saya foto, saya follow, nanti saya tampilkan di video ini ya. Boleh. Ini abangnya keren juga nih. Follower berapa bang di TikTok? Saya baru 517 ya. Nggak apa-apa bang. Nanti habis video ini 5 juta bang followernya bang. Amin, amin. Amin. Iya. Karena kan banyak juga ya. Banyak mungkin pernah nonton ya. Itu kan banyak yang ngamen di TikTok ya. Iya. Banyak yang ngamen di TikTok. Itu banyak juga yang suka gitu loh. Apalagi mbak sama abangnya kan punya bakat nyanyi gitu. Mbak sama abang, saya tanya ya. Oke. Ini dulu kan gimana caranya sih bisa berumah tangga? Dikenalin kah atau gimana gitu? Mungkin banyak kali ya yang bisa cerita. Malu sih sebenarnya pacaran kita. Oh pacaran. Iya pacaran. Sampai lama juga sih. Karena emang saya pacaran sama dia itu ketika saya masih kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. SMA. Iya. Oh berarti mbaknya ini juga ya, walaupun tunanetra itu tetap sekolah juga. Sekolah sampai SMA. Bahkan sekarang lagi kuliah di Universitas Pamulang. Gila mbaknya keren banget. Jadi kalau ada orang yang tidak punya kekurangan nggak mau kuliah, kelewatan ya. Kelewatan sih. Oh, mbak jurusan apa sih di Pamulang? Pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Iya. Ini hari ini kuliah sore atau kuliah pagi? Kebetulan hari ini lagi libur semester. Terus mulai kuliahnya lagi tanggal 29 Februari. Oke, berarti kalau misalnya ke kampus, mbaknya siapa yang nganter? Saya Sendiri. naik kereta. Naik kereta sendiri? Iya. Rumah saya itu daerah Pondok Aren, jadi saya tahu itu kampus Pamulang. Jadi adik saya juga dulu lulus dari sana, sarjana hukum gitu. Oh. Itu banyak nggak mbak yang tunanetra gitu di kelas mbaknya?
Kalau di kelas saya cuma satu. Cuma satu? Cuma saya aja. Tapi alhamdulillahnya teman-teman saya semua pada welcome gitu. Saya Pada oke lah. Ya udahlah, misalkan kalau saya pengen ke kantin nih, mereka juga pengen ke kantin, ngajak gitu, Yan ke kantin yuk, gitu. Ayo Yan sholat yuk, ayo, kayak misalkan Intinya ya, bersosialisasi, berbaur lah ya. iya, sebenarnya sih tergantung kitanya ya. Kalau kita pengen dikenal sama banyak orang, sama orang yang pengen suka sama kita, ya kitanya juga harus welcome sama mereka gitu. Jadi enggak deh, makasih, enggak gitu. Jadi nggak mendiskriminasikan diri sendiri loh gitu maksudnya. Oh iya. Ya banyak ini punya apa ya, punya jiwa juang yang hebat dan lingkungannya mendukung ya. Jadi teman-temannya juga support gitu, tidak menjauhkan. Jadi ditemenin lah jadinya di sana ya, banyak temen gitu yang mendukung. Kayak pulang aja kan, gak mau aku pulang sama Yani aja. Kalau sama Yani lebih santai, kalau sama kalian aku suka lari-lari gitu kan. Emang kenapa? Gitu. Aku nggak apa-apa, aku pulang sendiri gitu kan. Enggak, aku nggak mau. Lagian juga kita searah. Gitu kan. Jadi saya pulang pun nggak pernah sendiri gitu ya. Pasti ada aja temen yang nganterin atau kita pulang bareng. Gitu. Kalau dari kampus Pamulang ke stasiun Pondok Ranji kan jauh ya, atau stasiun terdekat. Itu banyak gimana caranya? Paling saya dari rumah naik Grab atau enggak Gojek atau InDriver atau apalah gitu kan. Ya, Jadi ojek online. Jadi saya ke sana itu ke Bekasi Timur dulu, dari Bekasi Stasiun. Timur ke stasiun kan. Nah dari sana saya transit ke Tanah Abang, transit Tanah Abang ke stasiun Rawabuntu, dari Rawabuntu pesen ojek online lagi sampai ke kampus. Kebetulan saya juga nggak di lantai dasar kelasnya, jadi di lantai 4, jadi mau nggak mau saya harus cari eskalator dan saya harus naik ke sana. Caranya pesan ojek online gimana Mbak kalau nggak bisa ngeliat? Sama aja, jadi HP-nya tuh ada screen reader-nya gitu. Screen reader. Ada pembaca layar. Oh, ya, saya baru tahu loh Mbak bisa secanggih itu, maksudnya sehebat itu Mbaknya ya, bisa semandiri itu gitu. Karena sekarang teknologi sebenarnya udah nge-support disabilitas buat pakai teknologi tersebut. Kayak misalnya handphone biasa seperti iPhone, Android, sebenarnya ada fitur, ada di setelan, di pengaturan, ada fitur aksesibilitas. Itu artinya buat orang-orang yang disabilitas gitu loh. Dari sistem operasi Androidnya atau iOS-nya udah kayak disediain gitu dari sananya. Ini abangnya kuliah juga atau udah lulus? Mau rencana kuliah. Dulu sih saya bandel sebenarnya. Oh gitu. Iya, karena udah tahu nyari uang kan. Jadi waktu zaman sekolah dulu ya udahlah gitu. Jadi males-malesan, cuma ngelihat istri kuliah jadi pengen kuliah. Nah, ini lagi ngumpulin. Abangnya jadi nggak mau kalah ya, Mbak? Jadi nggak mau kalah. Oh, gitu. Tapi abang juga tamat SMA berarti? Iya. Berarti kalau tunanetra, ini belajarnya huruf braille, betul nggak sih? Betul. Betul ya. Nah, Mbaknya di kampus gimana kalau dapat mata kuliah? Kan dosennya kan setahu saya itu kan untuk ini ya, apakah ada huruf braille buat mahasiswa seperti Overall sih kayaknya komputerisasi semua. Komputer sih. Ya, laptop Saya jadi menggunakan nulis laptop. gitu. Jadi misalkan dosen nih lagi menerangkan, lagi menjelaskan di depan, saya tulis yang penting-pentingnya secepat tangan saya gitu kan. Jadi mau nggak mau tangan saya harus dipaksakan buat cepat nulis gitu loh di keyboard komputer ini. Atau nggak rekam ya? Atau enggak misalkan aduh capek banget nih nulis dari tadi cepet mulu, ya udahlah saya ambil HP, rekam, taruh di meja, udah nanti di rumah saya pelajari materinya, saya hafalin lagi, saya tulis lagi. Itu sih cara saya menghafalkan. Atau kalau misalkan ada tugas, saya nulis di laptop gitu. Misalkan kalau emang saya nggak tahu, ya udah mau nggak mau saya browsing dulu, tapi saya tulis dengan sepemahaman yang ada di kepala saya. Iya. Oh, jadi gini. Ya udah, pada akhirnya saya ke bawah cari print fotokopian, saya Print, di situ, ya. gitu. Itu mau nggak mau kita harus kayak gitu. Mbak, tapi saya masih belum paham ya. Banyak kan belajar huruf braille ya buat tunanetra. Tapi tulisan biasa Mbaknya juga ngerti berarti? Saya dulu SD-nya di Umum. Oh, SD-nya di Umum. Iya, sampai SMP kelas 1 saya di Umum. Oh, berarti Mbaknya ini sebenarnya waktu kecil belum benar-benar tidak bisa melihat ya? Atau gimana sih Mbak? Maaf ya saya tanya. Ini Mbaknya ini masih bisa sedikit melihat atau benar-benar tidak bisa melihat lagi ya? Kalau dulu masih kecil kan karena saya habis operasi, jadi melihatnya masih jauh gitu kan. Oh, gitu. Jadi masih bisa ke umum gitu, masih bisa ke SD biasa. Nah, SMP SMA pun saya masih, cuma mungkin karena
saya sering main game, kayak sering main HP, jadi ya menurun gitu. Jadi kalau sekarang benar-benar tidak bisa melihat total. Enggak sih, cuma malam, masih tapi dikit ya, melihatnya. kesulitan. Saya kesulitan jalannya di malam. Jadi mau nggak mau kamu yang jalan di depan malam. Iya, kalau aku masih bisa Berarti melihat. kalau saya masih bisa lihat nih, Mbak. Masih. Masih ya? Oh, oke. Jadi beda dengan abangnya. Kalau abangnya maaf ya, Bang ya. Kalau abang betul-betul memang tidak bisa melihat secara total ya, Bang ya. Ya, tidak bisa melihat. Tapi dari awal sama. Maksudnya dulu saya juga sempat lihat, sempat tahu kalau warna merah, warna kuning, warna hijau. Sempat ngerti juga, sempat nonton juga kalau misalnya nih bawa-bawa partai ya. Misalnya Partai Golkar warna kuning, PDI warna merah, dulu sempat tahu gitu. Sempat ngelihat. Nah, cuma memang saya sama lebih diem karena saya dulu seneng apa ya, kalau zaman dulu mungkin Nintendo ya, seneng main Nintendo, main Sega, jadi akhirnya kena radiasi layar kali ya, akhirnya blind total. Jadi saya pikir itu radiasi layar itu nggak sampai segitunya, ternyata bener ya, Betul, sampai benar-benar bikin blind gitu. apalagi kalau misalnya dari dari pagi sampai malam kita bener-bener mantengin layar terus, kayak aku dulu gitu. Oh. Dari pagi sampai malam gitu. Dari pagi sampai malam gitu. Jadi ini memang bisa pesan moral juga ya buat orang tua yang kadang-kadang suka ngasih anaknya Hati-hati, HP biar iya. anteng. Iya. Itu bisa mengakibatkan kerusakan pada mata ya. Kerusakan betul pada ya? mata. Ataupun misalnya, nah ini nih hati-hati. Ada namanya glukoma. Hah? Dia gejalanya nggak terlihat. Tapi semakin usia kita bertambah, penglihatannya semakin turun. Itu karena gula kan? Bukan. Glukoma. Glukoma. Apakah itu karena diabetes? Itu nggak sih? Iya mungkin bisa jadi seperti itu, Glukoma tapi karena diabetes. Glukoma karena radiasi lebih berperan besar daripada diabetes itu. Oh gitu, ya. Nah ini buat orang tua yang punya anak kecil, kalau anaknya rewel jangan kasih handphone, ajak Betul. main. Oh gitu, ya saya baru tahu. Kalau misalnya untuk anak nih, kan sudah punya anak ya, Mbak sama abang ya. Itu cowok cewek atau cewek-cewek atau cowok-cowok? Cowok cewek. Cowok-cewek itu Ya. normal mereka. normal. Alhamdulillah normal. Sekarang usia berapa dan udah sekolah atau belum ya? Yang cowok udah dipanggil yang maha kuasa lagi karena waktu itu lahirannya 6 bulan, usia kandungan 6 bulan, tapi yang cewek yang sekarang di usia 1,5 tahun. Sekarang berarti kalau abang lagi di Tanah Abang nih, sama siapa di rumah? Ada kakak di sana. Oh ada kakak. Iya. Kalau kakak normal ya Pak? Kakak normal Normal. Oh iya. gitu. Oh ya. Tapi alhamdulillah. disabilitas juga. Oh kakak disabilitas juga? Iya, maksudnya normal itu dia bisa ngejaga apa-apa gitu. Jadi jangan sampai, nah ini nih tugas saya juga nih, tugas teman-teman. Jadi jangan sampai kata-kata disabilitas itu menstigmakan jadi kata-kata yang tidak normal gitu loh. Maksudnya? Jadi disabilitas itu sebetulnya bukan penyakit, Mas, bukan penyakit, bukan bukan, biasanya kan orang-orang berpikirnya disabilitas nih, aduh kasihan nih dia tunanetra Gitu kan. atau daksa, misalnya dia nggak bisa bicara, dia bisu dan Ya. lain sebagainya. Ah, Disabilitas itu karakteristik, sama seperti kita memandang orang, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang disabilitas, ada yang biasa. Nah gitu. Bang, Jadi abang cerdas sekali loh. Lanjut bang. iya. Jelasin lagi bang. Oke, jadi kata-kata disabilitas itu sebetulnya di Indonesia ini masih abu-abu gitu. Banyak orang-orang yang bilang bahwa si disabilitas ini, aduh dia disabilitas nih, berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia perlu bantuan, perlu apa? Tapi sebetulnya bukan perlu bantuan, cuma perlu bimbingan atau situasi di mana orang-orang tersebut bisa memahami si disabilitas tersebut. Kayak misalnya ini istri saya, dia tunanetra kan. Tadi di awal-awal dia bilang di kampus teman-temannya welcome dan enak buat diajak ngobrol, enak buat bergaul dan lain sebagainya. Itu artinya berarti lingkungan kampusnya itu ngedukung banget gitu, dan dia tahu disabilitas tunanetra ini harus diperlakukan seperti apa. Gitu. Itu karena pandangan sih sebenarnya Mas. Karena pandangan lingkungan kampus itu udah memandang bahwa disabilitas itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Ya. Begitu.
Iya, saya Lebih paham. tepat. Jadi Ya. kampus Mbaknya memang dia sudah support untuk orang-orang Disabilitas, Iya. betul. Karena kan nggak semua kampus ya Mbak ya. Nggak semua, tapi harusnya disemuakan. Harusnya semua ya. Jadi, Atau enggak, kalau enggak gitu, harusnya disabilitasnya sendiri harus menyesuaikan. jadi tergantung diri kita sendiri Ya. sih gitu. Kita Biar paham si nggak kampus sama yang tersebut, lain, gitu. Iya, iya, iya. biar si kampus tersebut yang belum terbiasa disabilitas ya Cile, itu jadi paham gimana itu disabilitas gitu loh. Ya benar banget. Luar biasa sekali ya Bang. Ini kalau masuk TV tepuk tangannya rame loh ini Bang. Iya iya, ini harusnya kasih sound effect nih. Ntar yang ngeditnya kasih sound effect ya. Siap, ntar saya editin walaupun editan saya belum canggih-canggih banget Bang. Iya, iya, iya. Mbak, Mbak punya harapan apa Mbak buat kedepannya? Atau punya harapan apa sih nanti setelah lulus kuliah? Harapan saya sih setelah lulus kuliah nggak banyak sih. Saya pengen mendidik anak-anak Indonesia buat menjadi orang-orang yang berguna buat diri dia sendiri gitu loh. Bukan buat orang lain tapi buat diri dia sendiri dulu lah. Jangan buat orang lain. Jadi kamu jangan mementingkan orang lain tapi seenggaknya kamu mementingkan diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh tahu baca tulis, kamu tahu ini huruf A seperti ini, huruf B seperti ini, huruf C seperti ini gitu kan. Huruf alfabet itu apa gitu, dan 1 kali 1 itu berapa, 2 tambah 4 itu berapa gitu kan. Jadi seenggaknya anak-anak Indonesia tuh tahu baca tulis sama berhitung gitu. Saya nggak apa-apa saya nggak dibayar, tapi saya pengen seenggaknya anak-anak Indonesia itu tahu ya seenggaknya mereka nggak buta huruf lah gitu. Karena kebanyakan di pedalaman sana anak-anaknya itu masih ada buta huruf gitu, nggak tahu baca tulis tuh. Padahal itu aspek yang paling gimana, terpenting gitu. ya, itu baca. Aspek dalam kehidupan ya itu gitu. Menghitung. 3 itu baca, tulis sama Berhitung. berhitung. Iya. Kalau nggak tahu kan bisa dijailin orang nanti. Gitu. Iya, iya. Ini banyak cocok jadi guru nih. Mudah-mudahan ada rezekinya. Itu dia, makanya Berapa dia ya? makanya dia ambil pendidikan ekonomi karena Hah? terdorong sama itu sih sebenarnya. Terdorong sama kan kita dari kampung, maksudnya banyak ngelihat anak-anak yang Yang emang udah SD udah aja gitu, udah SMP udah aja, SD SMP ketika udah. ditanya Mobile Legend paling tahu dia. Oh Tapi ya, ini karakter apa gitu nah ya? iya. Giliran Giliran- tanya Pancasila nggak tahu. Nah, itu yang paling terpenting tuh. Karena dasar-dasar dalam negara itu yang lebih penting Nanti setelah udah bisa diri sendiri mungkin baru buat orang lain gitu. Dan saya dan sih buat itu ya, negara sih. saya buat kuliah itu nggak apa-apa saya nggak dibayar, nggak apa-apa saya nggak digaji, asalkan anak-anak kita itu kalau nggak seenggaknya nggak pinter banget, seenggaknya dia tahu. Ngerti ya? Ya, sebenarnya dia ngerti, oh ini ibu ini pernah ngejelasin ke saya kalau 1 kali 1 itu 1, bukan 1 kali 1 itu 12, bukan. Jadi gitu. Luar biasa Pak. Iya, jadi oh ini uang 1.000, oh ini uang 2.000. Angkanya angka 2. Oh ini angkanya angka 1.000 berarti angka 1 kayak lidi gitu kan. Oh ini angka 2 kayak bebek gitu. Jadi ya itulah. Itu tujuan saya buat kuliahnya itu. Oh ya Mbak, berarti kalau orang tunanetra, kalau duit Mbak bisa bedain ya? Kalau saya masih, suami saya juga masih. Masih. Caranya gimana Bang? Cara Tekstur kah atau apa sih? Kalau saya kadang kalau uang Tekstur iya sih. Iya. Oh ini angka 5. Oh ini 5.000. Bisa kalau istri saya masih bisa dilihat ya. Ya kalau abang kan benar-benar tidak bisa nih. Berarti abang gimana bedain mata uang? Mau nggak mau harus tekstur uangnya, tapi kan karena tekstur uang di Indonesia ini beda-beda. Jadi saya paling pakai aplikasi khusus buat ngebaca uang. Jadi tinggal diarahkan uang itu ke kamera, nanti si aplikasi tersebut bilang kalau itu uang 2.000 atau 5.000 atau Nama aplikasinya apa ya? cash reader. Cash reader. Cash Oh, kita boleh coba nggak? Boleh? Sebentar ya. Saya siapin. Mbak ada recehan? Ada. Coba deh. Saya kan pegang kamera nih. Oh, aplikasi cash reader. Ya. Iya, iya. Pernah dengar sih, tapi saya pikir itu fungsinya untuk apa gitu. Saya. Bukan pinjol, Mas. Iya, iya. Bukan slot juga kan? Bukan. Bukan di Bazeut. Nanti dimarahin banyak. Iya. Ada kata-kata Kameranya cashnya nih. seperti ini. Oh, iya. Iya. Oke, iya, iya. Kamera gini. Terus kita scan gini. 5.000. Oh, gitu caranya. Ada lagi nggak? Ada. Iya, Cek lagi. saya jadi ilmu baru nih ketemu abangnya nih sama mbaknya nih. Benar. Saya.
Oh ini 10.000. 10.000. Iya betul, 10.000. Betul sekali. Wah mantap Bang. Ya. Bang, Iya. saya balik tanya ke Abang ya. Kan Abang Oke. sebagai kepala keluarga nih ya, Hmm. sudah punya anak, sudah punya istri. Abang Ya. punya harapan apa sih Bang buat kedepannya dengan kondisi Abang yang sekarang dengan segala kekurangan dan kelebihannya? Harapan ada 3 sih sebetulnya, tapi yang paling utama harapan saya adalah bisa menginspirasi, membawa anak istri saya bisa lebih, ibaratnya meskipun kita keluarga tunanetra, kita keluarga yang, karena kita menikah sebenarnya atas dasar jadi sebenarnya awalnya tuh keluarga kita masing-masing itu ragu. Oh ya, ini Iya. jadi cerita tentang perjodohan ya. Iya. Gimana ceritain Bang, apa? Ya, jadi awalnya keluarga kita berdua ini ragu. Ah, Gimana sih tunanetra berkeluarga ah. gitu loh. Gimana cara ngurus bayi ya kan? Iya, Gimana betul. gimana cara ya pokoknya sehari-harinya lah gitu loh. Sementara bayi harus ada perhatian lebih dari orang tuanya. Gitu kan? Iya. Itu yang paling terpenting. Nah, saya punya harapan semoga teman-teman yang punya keluarga disabilitas apapun itu selama masih bisa bersosialisasi, Bermasyarakat. ya bermasyarakat dan bisa berkeluarga, jadi nggak usah ditahan-tahan gitu Mas. Karena gini, istri saya juga dia gabung di salah satu komunitas. Nah, Ada komunitas namanya Blind Moms. Hah? Blind Moms itu dia membicarakan soal ibu-ibu yang tunanetra semua. Jadi seluruh Indonesia ibu-ibu tunanetra bergabung di situ, dan di situ adalah tempat sharing ibu-ibu tunanetra. Jadi gimana cara menyuapi bayi, terus gimana cara ngasih susu ke bayi, gimana memandikan bayi dan lain sebagainya. Begitupun saya juga ibaratnya berjuang terus. Jadi harapan yang paling terpenting adalah saya berjuang terus supaya disabilitas itu seperti yang tadi saya bilang di awal. Jadi disabilitas itu bukan penyakit, bukan kekurangan, bukan, tapi adalah karakteristik gitu loh. Artinya iya. kita bisa ya udah disabilitas itu ya udah gitu. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang disabilitas, ada yang enggak gitu loh. Nah itulah maksudnya gitu. Oh, mantap. Harapan itu yang paling terpenting sih Kalau buat keluarga Bang, buat anak deh, buat anak deh. buat anak. Apa nggak harapan Abang buat anak? Kalau mbaknya mah cerah deh, S1 ntar. Ya. Calon guru. Ah, Buat anak Abang punya harapan apa Bang? harapan buat anak sih, buat anak paling harapannya jadi diri sendiri aja. Ya, jadi kita sebagai orang tua nggak bisa memaksakan keinginan anak maunya seperti apa, keinginan orang tua maksudnya ya. Iya. Karena kebanyakan memang di Indonesia ini, apa mungkin di seluruh dunia aku nggak tahu sih, tapi yang aku rasain gitu. Jadi orang tua lebih ke memaksakan supaya anaknya jadi keinginan mereka. Tapi kalau aku pribadi, aku pengen anak aku sendiri tuh punya keinginan sendiri, punya hobinya sendiri, sehingga akhirnya dia bisa fokus jadi seseorang yang paling terpenting adalah bisa membanggakan negara aja, membanggakan buat orang tua. Udah pasti negara udah pasti bangga dong orang tua. Iya, Gitu, intinya gitu sih, yang baik-baik aja lah. Mantap Gitu. sekali Mbak. Jangka panjang, jangka menengah, udah punya program semua abangnya ya. Luar Iya. biasa. Oke Gitu deh. lah. Abang siapa tadi namanya Bang? Dian, Bang Ian. Ya. Mbak siapa tadi namanya Mbak? Sri Mulyani. Ya, Mbak Menteri Keuangan. gitu. Terima kasih banyak ya, Ya, siap. sudah mau berbagi cerita dengan saya Daniel dari Sendal Juice Collection. Oke. Saya kan jualan sendal nih Bang. Oke. Saya kasih souvenir buat mbaknya ya. Oh, iya. Sendal boleh. cewek soalnya, sendal cowok saya nggak jualan Bang. Oh, Mbak, gitu. Mbak biasa pakai sendal, lu pernah dapat sendal jepit? Gak tahu. Saya bantu cek ya. Kaki Mbak kan agak kecil ya. Iya. Kaki Mbak agak kecil. Itu sepertinya saya suruh ke bawah nggak apa ya? Itu sepertinya ukuran 37 atau 38 deh. Saya ambilin dulu ya, sebentar ya. Oke, saya ambilkan dulu sendalnya. 37 ke 38. Mau tambah lagi nggak minumnya? Gak usah. Udah. Kenyang. Ini ada warna ungu. Masih kelihatan nggak sama-sama? Ya, masih. Kelihatan ya. Coba Mbak, saya bantu buka boleh? Saya bantu buka ya. Oh, bisa ya? boleh.
Coba dipakai ntar kalau kekecilan masih ada ukuran yang lebih Mana? kecil lagi. Kanan apa kiri? Ini kanan. Iya betul sekali itu kanan. Itu udah pakai karet Mbak, nggak licin kalau dipakai. Ih cakep banget. Pas banget. Ah pas banget. Kekecilan atau pas? Enggak sih, ini kan Pas. karet. Ya ketahuan saya tukang sendal langsung pas. Ya Berarti udah bisa nebak ya? udah lihat kakinya aja. Udah terbiasa kayaknya jualan sendal. Iya Mbak, Mas saya memang udah jalan tahun ke-7 jual sendal. Jadi kadang-kadang Oh. kalau orang belanja online nih nanya, Bang, saya pakai ukuran berapa? Saya jawabnya gampang. Kakinya fotoin aja, Mbak. Wah. Tapi bener loh, orang yang jual sendal itu pahlawan. Kenapa, Bang? Iya pahlawan, karena tanpa sendal kaki kita kotor nanti. Oh. Iya kita nggak bisa jalan kemana-mana ya. Iya, Apalagi saya yang nggak bisa jalan kaki tanpa sendal. Nah iya. semuanya pahlawan, Bang. Apalagi kalau nggak ada guru, Bang, nanti. Iya bener. Mudah-mudahan ada yang denger apa ya, video kita ini ada yang lihat ya. Jadi nanti ngebantu mbaknya lah buat jadi guru gitu ya. Ntar banyak guru, abangnya kepala sekolah buat tunanetra. Ya, Oh, aduh. di sekolah. Kayaknya udah bosan deh. Misalnya jangan kepala sekolah deh kalau bisa. Apa? Kakinya aja biar sekolahnya bisa berjalan. Kaki sekolah. Kan ntar jadi beli sendal sini nanti. Murid-murid saya. Oke deh. Oke. Ini sekalian saya ada sedikit inilah ya, souvenir uang jajan lah istilahnya. Aduh, jangan Aduh, mas. jangan. Enggak. Saya Maksud kan saya jangan dikit-dikit mas. jadi dikit gitu ya. Langsung aja Banyak. sama seluruh seberapa gitu. Sama tokonya. Coba Iya, tebak, betul. coba tebak. Coba abangnya tebak. Coba tebak ini berapa rupiah? Coba ya. Coba. Coba tebak. Mbaknya nanti aja tebaknya. Bentar ya, saya coba. Saya harus manggil dulu. Ini warna. Mbaknya jangan kasih tahu ya. Iya, Ya, dia nggak bocorin. tahu. Enggak sih masukin. Warna Ah, biru nggak sih? salah. Oh, ya. Bentar, Coba. bentar. Coba tebak lagi. Hijau bukan? Iya, bukan ya? Ijo zaman Soeharto itu. Oh iya, hijau zaman Soeharto ya. Oke, terakhir deh sebelum nyerah. Warna apa? Ini warna merah ya berarti. Iya, betul. Orang udah dikasih tahu tapi sama istri saya tadi. Tapi Iya. ngasih taunya secara telepati dia. Iya. Ya udah deh, Aduh. Abang dan Mbak, makasih banyak ya. Makasih Sudah banyak, mau bikin ini udah konten. di- Iya. udah di Jangan lihat support. jumlahnya ya. Mudah-mudahan itu berguna lah ya. Amin. Kita sering mendoakan ya. Ya. Supaya ntar nih video banyak yang nonton, Abang Yes. dan Mbak juga cita-citanya tercapai. Sekali lagi, boleh kita salaman? Boleh. Makasih ya. Ya, Hati-hati di Mas. jalan sampai Ya. kita ketemu lagi. Oke. Ya. Boleh dadah kamera? Dah. Dadah.